Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di Dark Wolf Diary. Kali ini dengan cerita dari si Wolfie yang katanya pernah mempunyai pengalaman mistis ketika mendaki di Gunung Sibayak. Simak ceritanya, jangan skip, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan pengalaman mistis ketika kamu mendaki di Gunung Sibayak? Oke, sebenarnya gini sih, kalau mendaki di Gunung Sibayak dulu sebenarnya kami rame-rame, ya kan? Lebih dari 5 orang. Itu dulu dalam hal awal mulanya bukan mendaki sih, lebih tepatnya kayak pertemuan retreat. Ya, anak-anak PA gitu loh. Jadi kami itu ke kampung mamaku yang dimana letaknya itu ada di Gunung Sibayak, Kampung Dolu, Raja Bernah, Sumatera Utara. Jadi gini nih ceritanya. Sekitar tahun 2018 lalu itu kami itu kan ada perpisahan, ya kan. Aku itu baru lulus dari SMA. Jadi karena di SMA itu aku punya kayak tambahan pelajaran menjadi salah satu anggota melayani di PA. Nah, untuk dalam rangka perpisahan kami mengadakan retreat. Ya kan, retreat. Akhirnya kami retreat bareng-bareng sama guru sama anak-anak PA lainnya. Anggota ya, bukan jemaatnya gitu loh. Nah, kami sewa satu hotel di mana kami sewa itu kayak sebuah pondokan besar. Kami tidur satu tempat gitu, mau cewek, cowok, guru-guru semua jadi satu, ya kan. Nah, jadi pas menjelang itu kami sebenarnya kan situ kan sekitar 3 hari 2 malam. Nah, malam pertama, malam kedua. Nah, hari ketiga menjelang pulang itu guru aku itu Bu LSM, nah singkatannya LSM, itu ngajak, ayo kita mendaki katanya. Ternyata nggak semua mau ikut mendaki. Ya udahlah, Bu LSM pun ternyata kurang enak badan. Itu sebenarnya rencana malam-malam akhir malam kedua. Jadi akhirnya cuma aku sama beberapa temanku, si Ayu lah, si inilah, si itulah, ada sekitar kami ada 7 orang sama aku. Ya kan, 7 orang lah. Nah, di situ sebenarnya aku udah ada feeling nih. Wah, ini mendaki kayaknya bakal ada nggak beres. Terus aku bilang lah sama teman-teman kan, kalian sini ada gak yang nggak ngelanggar peraturan? Aku bilang gitu kan. Kamu tau lah kayak mana Kampung Dulu kan, itu kan udah pertengahan puncak ya kan. Iya. Nah, kalau pemain kalian gak ada yang beres di sini, terutama kalian para cewek, mending kalian gini deh, tinggal di sini aja, nggak usah kalian terlalu nekat banget, nggak ada yang jujur. Padahal jujur, aku tuh tahu kalau salah satu dari mereka yang namanya A itu lagi ada tamu, ya ngerti lah, paham kan? Sorry ya, aku potong ya. Gak apa-apa aja, sebut aja namanya. Lagian juga fakta juga. Ya, namanya Ayu. Sebenarnya udah aku sebut sih pertama namanya kan, namanya si Ayu. Cuman dia nggak mau dengerin kata, ya udah akhirnya kami itu sekitar 4 orang cowok, 3 orang cewek mendaki, ya kan? Kami mendaki. Di pertengahan pendakian itu udah ngerasa kayak nggak beres tuh. Nah, si Ayu itu tingkahnya udah nggak beres. Si temanku satu lagi, aku lupa namanya, dia bilang, yuk lu kenapa katanya, karena si Ayu itu jalannya kayak orang mabok, tau gak sih? Kayak orang mabok sempoyongan. Terus dia bilang, aduh kepalaku sakit katanya. Mungkin ya, aku bilang, itu mungkin karena kamu lagi ada tamu. Aku bilang, enggak kok, enggak katanya. Ya udahlah, kami terusin kan. Akhirnya apa? Di menjelang mau nyampe puncak, ya kan, menjelang mau sampai puncaknya, dia kesurupan, ya kan, sana sini. Aku sih dalam hati, bodo amat gitu loh, urusan kalian, ya kan. Jadi kayak ya udah, aku cuma santai ngeliatin mereka ngurusin si Ayu yang nggak bisa, gitulah. Dalam hati, udahlah, biarin mereka yang ngurusin, ya kan. Nah, setelah itu Bernam nih yang ngurusin kamu nggak? Enggak, cuma ada temanku yang tahu kalau aku bisa gitu loh, karena aku dulu teman curhatku dia. Akhirnya karena kasihannya udahlah, aku suruh keluar tapi pakai bahasa Karo. Nah, ini nggak usah bilang bahasa Karonya sih, cuman bahasa Indonesianya, kamu siapa, ngapain sini, jangan ganggu teman aku, kami di sini datang secara damai, cuma mau jalan-jalan, tolong keluar, aku bilang. Akhirnya sebelum dia keluar dari badannya itu, sosok itu kayak ngomong beberapa kata-kata sambil nangis, kayak tolong, dia, aku, kami jatuh, mati
berdarah kayak gitu beberapa kata, cuma kayak berantakan gitu loh. Apa maksudnya? Setelah itu sosok itu keluar gitu loh, tapi dengan menunjukkan wajah kayak nangis. Ini sosoknya ini cewek. Serem Enggak, cantik dia. Cantik, tapi badannya itu agak padat gitu, ngerti kan? Kurus. Enggak, padat badannya. Padat. Cantik, walaupun mukanya itu enggak putih-putih banget kayak sawo mateng. Tapi bersih mukanya. Gitu kan. Gak ada luka-luka gitu. Ada sih, ada. Itu mukanya doang bersih, cuma mulai dari leher sampai ke bawah itu kayak bersimbah darah, tau gak sih bang? Bersimbah darah. Baru bingung lah aku. Akhirnya saat teman-temanku lagi naro temanku si Ayu tadi ke batu, duduk biar dia istirahat, dikasih minum. Aku kayak ada yang menuntun kaki aku itu ke satu tempat gitu loh bang, ke ujung jurang di berapa ya, masih dari pos 1 sih sebenarnya sih. Jadi itu situ ada jurang gitu loh, dan aku ngeliat tuh cewek di depan aku jatuhin diri gitu loh. Masih sosok. Nah, baru tiba-tiba mataku tuh kayak flashback ke beberapa tahunnya lalu, sekitar 3 atau 4 tahunnya lalu. Ya kan? 3 atau 4 tahunnya lalu, di situ aku ngeliat ada sepasang cewek cowok, mereka itu kayak lagi senang sambil ketawa bercanda mendaki ya kan. Gak lama kemudian mungkin tuh cowok salah mijak atau bagaimana, salah satu batu yang dia injek itu jatuh, yang bikin tuh cowok langsung jatuh tanpa ada yang megang gitu loh. Jadi jarak nih cewek sama nih cowok sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman karena kan jatuhnya tiba-tiba kan kaget gitu loh. Cewek ini panik, di situ posisinya cuma mereka berdua, nggak ada lagi teman-teman mendaki yang lain ya kan. Dia teriak minta tolong, nggak ada yang dengar. Akhirnya dia putus asa, dan karena dia mungkin udah cinta banget atau mungkin tunangannya kita nggak tahu, dia udah langsung pure jatuhin diri ke situ. Berarti dia tuh cewek nyusul Karena nggak ada lagi yang mau bantuin, dia pun bingung harus ngapain gitu loh. Mungkin karena patah hati juga kali ya kan. Akhirnya jatuhin diri juga. Lalu aku cuma bilang, aku nggak bisa bantu apa-apa ya kan. Kalau itu udah berapa tahunnya lalu, mungkin udah jadi bangkai, udah jadi tulang gitu loh dalam hatiku ya kan. Jadi aku bilang gini, maaf ya, aku nggak bisa bantu apa-apa, cuma mungkin aku cuma bisa bantuin doa. Aku juga punya teman-teman, mungkin kami juga bisa bantuin doa supaya kamu tenang sama cowok kamu, aku bilang. Akhirnya dia cuma bisa nunduk tapi senyum terus pergi gitu loh. Menghilang gitu, bukan pergi sih, aku nggak tahu kemana perginya, menghilang doang. Ada satu pertanyaan, ketika cewek itu jatuh ya kan, menyusul si laki-laki tersebut, apakah di dimensinya mereka ini ketemuan atau enggak, atau pisah? Kalau dimensi mereka jujur aku nggak tahu, cuman gini loh, setelah aku tersadar dari yang aku lihat dari perputaran waktu itu, aku itu merhatikan baik-baik kalau di depanku itu ada kayak ular besar, cuma ularnya itu warnanya kayak hitam keabu-abuan atau gimana, pokoknya dia menyatu sama warna batu di situ. Tapi dia kayak punya, tahu gak sih bang, kayak sisik-sisik kembang kayak payung gitu bang, sisik sekeliling kepalanya itu kayak payung, tahu gak sih? Tahu. Nah itu kayak apa ya nama hewannya, salamander kalau nggak salah. Bukan salamander, cuma aku lupa. Itu nama kayak sejenis kadal gitu bentukannya. Kayak iguana gitu ya? Ya mirip sih, cuman bukan. Pokoknya dia kembang kalau lagi apa, dia kembang. Udah, terus taringnya panjang, warnanya ya itu tadi. Itu melintang di sepanjang jalan tempat cowok sama cewek itu jatuh. Aku mau tanya tentang nih cewek nih, aku masih penasaran. Sempet gak waktu nih cewek ganggu temen lu, ya kan? Dia nyebutkan nama nggak? Enggak sih, soalnya aku juga nggak kepikiran sampai nanyain nama. Dia pun nggak nyebutin namanya dia, cuman yang aku tangkap di situ dia dari bentuknya sih cewek baik-baik sih. Soalnya dia mukanya bersih gini loh. Kalau orang yang dalam hidupnya itu nggak ada yang bener, saat dia mati itu pasti mukanya kayak kusam, jelek ya kan bang. Ini nggak, mukanya bersih walaupun badan bersih berdarah. Badannya doang, cuma bagian mukanya serius bersih cantik. Abang lagi gambar apa bang? Ada. Yang ular besar itu kayak mana itu? Ya masih di situ sampai sekarang sih, cuma mungkin cowoknya aja kali yang bermasalah. Jadi dia itu kayak menjaga tempat itu tetap bagus gitu, ular itu. Oh iya.
Soalnya dia bukan ular hitam. Kalau ularnya warna hitam pekat atau hijau terang, itu kan nggak bagus berarti apa? Ini warnanya? Warnanya menyatu sama warna kayak warna lumut. Oh, ya. Kayak warna lumut-lumut di bebatuan. Campuran antara warna hijau dan coklat. Kayak gitu bang. Bang, kalau boleh tahu, mungkin teman-teman bakalan penasaran sama apa yang abang gambar. Oke. Itu apa bang? Apa aja yang abang gambar? Ular sama perempuan. Perempuannya pakai cucuk ya bang ya? Iya, persis sih persis. Persis. Iya persis. Kitanya nanti lah. Kalau untuk yang penasaran nih, Arif akan nunjukin gambar sama kalian. Kalau menurut abang, ular itu bagaimana sih karakternya? Sosok ular yang lihat, ya kan? Karakternya sih memang lebih ke menjaga. Terus ini juga kayaknya ini lebih ke peliharaan si penguasa yang di Kumis Baya itu. Oh, siapa namanya? Aku juga lupa sih. Apa? Beru Karangkertah. Ya. Kayaknya ada hubungannya dengan beliau deh. Iya sih. Cuman kalau pemain dari bentukannya itu sebenarnya ya kalau yang aku rasanya itu sosok dari salah satu pengisi jimat dari Guru Shibaso. Mungkin. Soalnya dia punya kekuatan untuk pembangkit, tau gak sih bang? Kayak bangkitin orang mati, tau gak sih? Cuma kalau ini ya kan udah lama kan di Gunung Sibaya, jadi ya mau nggak mau ya berarti anak buahnya si itu. Iya sih. Beliau itu. Nanti lah kita ungkap sejarahnya Gunung Sibaya sama Beru Karangkertah. baru kerta. Ya kapan? Pengatan lah itu. Nah, satu lagi nih, ketika temenmu udah enakan nih, udah nggak diganggu si cewek ini, terus untuk jalan pulangnya itu kayak mana? Ya sebenarnya kalau untuk jalan pulang dia masih digotong sih, jadi kayak gini tau gak sih? Nah, Jadi kayak dia itu kayak masih, jadi itu pulangnya itu kayak digotong. digotong, Digotong kayak gini. Terus dipatah lah, dipapa. Karena dipapa sama dua cowok ini. terus Salahnya sendiri. Cuma waktu kami sampai ke tempat penginapan kami, akhirnya aku bilang gini, aku bilang apa? Makanya kamu itu kalau dibilang jangan bohong, ya udah kasih tahu aja. Nggak perlu kamu kasih tahu, aku udah tahu. Jadi ya terima resikonya sendiri. Kamu sendiri kan yang ngerasain. Aku bilang dia cuma ya. Karena di tempat apa itu yang tahu soal aku itu ada 3 orang, 3 apa 4 ya 4. Soalnya situ 3 orang guru keagamaan di situ. Atau lagi temanku tadi yang mohon sama aku untuk bantuin gitu loh. terus mau nggak mau kamu bantuin? Iya karena kasihan juga bang. Aku juga nanti kena marah sama guruku karena mereka tahu aku bisa, kenapa nggak bantuin gitu loh. Ya udah itu aja sih. Berarti pembelajarannya, pesan moralnya apa? Pesan moralnya kalian tuh nggak boleh nekat. Kalau pemain ditegur ya nurut gitu loh. Jangan keras kepala. Jangan ngerasa nggak apa-apa, imanku kuat inilah itulah. Cuma kalau yang namanya aturan tetaplah hargai dan jaga kepercayaan juga sih. Kalau kalian mau dipercayai jangan sok tahu. Itu aja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena kita ini hanya manusia biasa. Kalau kalian pengen terus menonton video kami, jangan lupa untuk berikan subscribe kalian supaya kalian selalu dapat notifikasi pertama setelah kalian klik loncengnya. Bye bye.